Yang pertama itu kita akan buat rumus fungsi logika if, and, or. Oke, kita tulis dulu tabelnya. Tabel untuk fungsi logika if yang single if. Ini kita agak kasih lebarkan biar muat. Tambahkan nomor, terus nama karyawannya, terus lama kerja per tahun, terus ini jabatannya, terus kita buat menjadi rata tengah. Kita blok yang atas, terus kita buat menjadi bold, lalu kita ganti warna jadi hijau, terus kita jadikan tabel kotak-kotak gitu. Terus kita buat rumusnya sama dengan if, buka kurung, klik yang sel C2, terus lebih dari 5, terus titik koma 3.500.000, titik koma 2.250.000, terus kita tarik ke bawah. Nah, kita lihat dulu. Nah, sudah benar. Lalu yang angka gaji pokoknya kita blok, klik kanan, format sel, mata uang desimal 2 nya, terus nilai rupiah. Oke, sudah. Di sini kita sisipkan, kita tambahkan dulu barisnya. Kita tulis single if. Buat menjadi bold. Lalu kita beralih ke multi if. Kita buat dulu tabelnya. Nama sertifikat, terus nomor sertifikat, terus nama, nilai Excel, dan grade. Buat jadi agak besar dulu biar muat. Nah, yang di atasnya itu kita blok buat menjadi rata tengah, terus kita buat jadi warna hijau dan garisnya full. Lalu diisi nomor sertifikatnya.
terus nilai Excelnya. Kita blok dulu plat tengah, terus kita buat bergarisnya itu full. Rumusnya itu if dalam kurung, terus kita klik yang sel D12 lebih dari 90, terus kita kasih kode A, lalu klik lagi if, visit lagi sel C12, itu dia B kodenya, terus if lagi selnya itu C12 kurang dari 60 untuk C. Lalu kalau yang di bawah, nah yaitu ya klik saja ya. Untuk di bawah dari 60 itu D, jadi karena tidak ada nilai untuk di bawah 60 jadi tidak ada D. Terus kita lanjut di rumus N. Kita isi nama, NIM, nilai, terbagi menjadi teori dan praktek. Lalu keterangannya juga diisi. Itu yang nilai kita gabung dan rata tengahkan. Terus yang NIM-nya itu juga kita gabung dan ketengahkan. Terus nama juga seperti itu. Lalu keterangannya juga. Ini kita buat menjadi rata tengah. Lalu tuangkan ember. Jadikan bold. Maksudnya itu kayak apa? Kita jadikan tabelnya menjadi hijau. Lalu isi name-nya. Di sini karena tidak bisa kita tarik otomatis, jadi kita harus tulis satu-satu. Kita tulis secara manual. Lalu namanya di sini kita isikan.
teorinya diisi terus nilai prakteknya juga diisi. Kalau kita ke rumusnya di keterangan, di sini agak typo ya guys di keterangannya, keterangan kita isi terus kita blok nilai teori sama prakteknya, itu kita jadi kompeten dan tidak kompeten. Oke kan, di sini kita lupa tambahkan n. Nah terus kita otomatis kan turunkan ke bawah. Oke. Lalu yang nilai praktek teorinya kita blok, lalu rata tengah, lalu kita jadikan kotak-kotak garis full. Nah keterangannya juga sama seperti tadi. Nah terus kita lanjut ke rumus OR. Lalu kita blok buat menjadi rata tengah, terus kita jadikan warna hijau, terus yang kita atur dulu biar kecil, terus tambahkan nomor, lalu calon karyawan namanya, lalu kita ke rumusnya, if buka kurung or, lalu buka kurung lagi, terus kita klik yang sel C30 itu kurang lebih dari 85, terus kita klik lagi yang D30 sama dengan bagus, terus diterima, ditolak. Ini kita cek dulu apa yang salah guys. Nah terus kita otomatiskan tarik ke bawah, klik. Nah lalu ini kita blok rata tengah, semuanya kita blok, lalu kita membuat garisnya full sisi ke sisinya, terus nomor ini kita blok, membuat dia rata tengah.
Nah, sudah jadi. Terus lanjut lagi ke praktik pertemuan ke-6. Kita tulis dulu tabelnya. Nah, kita buat jadi besar dulu, terus kita blok buat menjadi hijau dan rata tengah seperti biasa. Terus kita buat kasih agak lebar-lebar dulu, ini tarik-tarik saja guys, kita menyesuaikan. Lalu di sini kita isi nomornya. Terus isi nama calon karyawan. Terus umur. Terus lulusan. Ini apakah dia S1 atau S2. Lalu kemampuan bahasa Inggrisnya, apakah dia bisa atau tidak bisa. Lanjut ke IPK-nya. Terus kita lanjut ke tes potensinya. Terus wawancaranya, apakah dia bagus atau kurang. Jadi kita geser dulu biar luas. Ini kita jadikan data tengah yang nomornya, terus umurnya sama lulusan juga buat menjadi tengah. Terus IPK bahasa Inggris potensinya juga. Lalu ini IPK-nya kita buat menjadi desimalnya dulu. Kita klik kanan tadi, format sel, terus angka. Nah, jadi seperti itu. Terus kita blok saja yang 3 tadi itu, yang 2. Nah, terus kita tulis ulang biar dia bisa menjadi seperti itu. Ini juga 3,80. Lalu kita blok itu keduanya, mereka blok, terus klik kanan, format sel, lalu kita ke angka desimal. Oke, nya desimal 2. Oke, nice, bagus sekali. Oke, seperti itu tuh. Terus kita lanjut lagi ke rumusnya. If buka kurung n
karena semuanya itu hasilnya harus diterima, jadi kita pakai N. Terus klik yang C37 kurang dari 32, terus D37 sama dengan S1, terus yang E37 sama dengan bisa. Lalu yang IPK nya itu harus minimal 4,00. Tes potensinya itu harus di atas lebih dari 80, terus wawancaranya itu harus bagus. Terus kita tulis diterima dan tidak diterima. Tutup kurung, enter. Nah, lalu kita tarik. Nah ya guys, semuanya tidak diterima. Terus kita lanjut lagi ke selanjutnya. Tabel selanjutnya di sini ada daftar hasil ujian komputer. Kita tulis dulu. Kita perbaiki kata yang tipenya. Sini yang lembaga itu pendidikan komputer kita blok sampai ke H, gabungkan dan ketengahkan. Terus yang amik course-nya juga sama, itu yang alamatnya juga sama. Terus yang alamat itu kita kasih kecil, fontnya yang Amika kita kasih besar ya, 14 ukuran fontnya. Lalu kita lewati 2 baris, lalu isi daftar hasil ujian beserta periode November sampai Desember 2019. Lewati satu baris, terus nomor, nama siswa, nilai, terus di bawahnya itu Windows, Word, Excel. Nilai rata-rata. Grade dan keterangan. Lalu ini kita agak buat jadi besar dulu biar muat. Lalu kita blok rata tengah. Terus yang nilai itu kita gabung dan ketengahkan. Yang Windows, Word, Excel-nya juga itu kita rata tengah. Terus ini kita rata tengahkan biar seimbang.
kita isi nomor. Terus nama siswa, lalu kita isi nilai Windows, Word, dan Excel-nya. Terus nilai rata-rata average, terus blok Windows, Word, Excel. Nah, ini ada yang salah karena kita lupa tambahkan nilainya Aza Furqon. Kita hapus lagi, terus ini yang salah, Word-nya itu, dan nilai ini kita ganti. Nah, oke, terus kita tarik ke bawah, lalu kita klik kanan, format cell, angka, desimal jadikan 0. Oke, nah terus kita lagi yang di grade nya. If sel F10 lebih besar 80 itu A kodenya, terus if lagi, klik lagi yang F10 lebih besar 70, itu kodenya B. If, lalu klik lagi F10 lebih besar 60, itu kodenya C. Terus kalau kurang dari 60 itu kodenya D. Terus tutup kurung, enter. Ya, oke. Kita tarik ke bawah, terus keterangannya sama dengan if, buka kurung, klik F10 lebih besar dari 70, itu keterangan lulus. Terus kita klik lagi, tidak lulus. Kita tambahkan dulu if, tadi lupa, terus kita enter.
terus ini kita blok, terus kasih rata kiri, terus yang bagian atasnya kita blok lalu buat menjadi bold, terus warnanya kita ubah jadi abu-abu. Lalu yang daftar hasil ujian itu kita blok, lalu kasih rata tengah. Nah, ini kita atur-atur dulu buat jadi batas bawah, garisnya di bawah. Oke, ini sudah selesai. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. See you on the next video. Bye bye.